selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta Gubernur Sulawesi Selatan di tempat acara. Untuk pengambilan gambar selama 1 menit. Di sini. Pak, dari kamera Pak. Pengambilan gambar telah selesai. Kami persilakan untuk melanjutkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Bapak Ibu serta hadirin yang sangat kami hormati. Acara pembukaan pertemuan tahunan Badan Koordinasi Kehumasan tingkat nasional tahun 2012 dengan tema optimalisasi peran humas pemerintah dan menciptakan kinerja pemerintah yang optimal dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu serta hadirin yang sama kami hormati, berikut laporan Ketua Penyelenggara oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dan juga selaku Ketua Umum Bapuhumas. Untuk itu kepada Bapak Freddy Hatun, disilakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Tifatul Sembiring selaku Pembina Bapuhumas. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Syahrul Yassin Limpo. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM yang masih dalam perjalanan, mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Ketua Perhumas, Ibu Prita Kemalgani. Yang kami hormati Direktur Pemberitaan Metro TV, Saudara Tommy Suryo Pratomo. Yang kami hormati para narasumber, peserta pertemuan Bapuhumas dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, bersilaturahmi dengan humas-humas pemerintah dan pejabat komunikasi dan informatika seluruh Indonesia dalam kegiatan pertemuan tahunan tingkat nasional 2012 yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Yang kami hormati Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa seiring dengan perkembangan era reformasi dan era keterbukaan informasi publik, peran humas semakin strategik. Sebagai komunikator publik, fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi, serta mengedukasi masyarakat mengenai berbagai macam kebijakan hingga program kerja lembaga kepada masyarakat. Selain selaku komunikator, bahwa humas juga bertindak selaku mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan publik di lain pihak dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai program kerja Bapuhumas tahun 2012, selain meningkatkan sumber daya pejabat humas melalui bimbingan teknis, juga telah dilaksanakan pertemuan Bapuhumas tingkat nasional untuk wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur yang antara lain dihasilkan berbagai masukan yang intinya bahwa pelaksanaan diseminasi informasi yang dilakukan jajaran pemerintah kurang optimal. Hal ini disebabkan berbagai kendala, yaitu rendahnya aksesibilitas petugas humas terhadap pimpinan instansinya akibat struktur hierarki yang ada, struktur organisasi yang beraneka ragam, kurang jelasnya kewenangan serta kurang fokusnya penanganan program baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah diselenggarakannya berbagai macam kegiatan, antara lain pertemuan Bapuhumas tingkat nasional tahun 2012 ini dengan tema optimalisasi peran humas pemerintah dalam menciptakan kinerja yang optimal. Kegiatan ini dirangkai dengan lomba anugerah media humas yang prosesnya sudah berlangsung sejak sebulan yang lalu, dan insya Allah nanti malam akan diselenggarakan penganugerahan para pemenang lomba anugerah media humas tersebut untuk tahun 2012. Izinkan kami melaporkan bahwa Menteri dasar pelaksanaan kegiatan adalah yang pertama Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 100 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. B. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 24 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah periode 2011-2014. Dan yang ketiga, rekomendasi peserta pertemuan tahunan tingkat nasional 2011 di Denpasar, Bali. Tujuan A. Memantapkan konsepsi dan pemahaman anggota Bapuhumas tentang optimalisasi peran komunikator publik dalam membangun reputasi lembaga kepemerintahan. Untuk itu dapat kami laporkan Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan SK yang terkait dengan pengurusan dan penanganan
pengembangan jabatan fungsional Pranata Humas yang timnya kebetulan kami ketuai sendiri. Meningkatkan kemampuan anggota Baku Humas baik aspek teoritis maupun teknis akan peran komunikator publik dalam membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan. C. Meningkatkan pengetahuan Humas pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat. D. Meningkatkan peran strategis Baku Humas dalam pembentukan opini publik, khususnya menghadapi era globalisasi, demokratisasi, dan yang tidak kalah pentingnya menghadapi pemilu 2014 yang akan datang. E. Menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Baku Humas dengan memberikan apresiasi atas karya-karya kehumasan. Sasaran daripada pertemuan tahunan ini adalah meningkatnya konsepsi dan pemahaman anggota Baku Humas tentang optimalisasi peran komunikator publik dalam membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan, meningkatnya kemampuan anggota Baku Humas baik aspek teoritis maupun aspek teknis dan peran komunikator publik dalam membangun reputasi dan kepemerintahan, meningkatnya pengetahuan Humas pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Meningkatnya peran strategis Baku Humas dalam pembentukan opini publik menghadapi era globalisasi, demokratisasi, dan pelaksanaan pemilu 2014 yang akan datang, serta tumbuhnya komitmen bersama antara anggota Baku Humas dengan berbagai macam kegiatannya. Keluaran yang diharapkan dari terselenggaranya pertemuan tahunan Badan Koordinasi Kehumasan tingkat nasional dan penganugerahan Media Humas tahun 2012 ini dan anggota Humas pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan manajemen informasi dan kehumasan secara efektif. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan peningkatan peran fungsi Humas dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi kepada seluruh stakeholder sehingga terwujud komitmen bersama dalam menciptakan kinerja pemerintah yang baik dan bersih, yang akan disampaikan dalam hal ini oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM serta Wakil dari Barreskrim Polri. Selain itu juga akan dibahas tentang bagaimana Humas pemerintah melakukan kemitraan dengan lembaga swasta lainnya sehingga terwujud networking atau sistem jaringan yang baik, serta akan disosialisasikan mengenai kebijakan aktual pemerintah yang perlu mendapat dukungan dari seluruh anggota Baku Humas, yaitu mengenai RUU Keamanan Nasional dan program penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan motivasi kinerja Humas pemerintah pada hari yang kedua, kami informasikan Bapak Menteri bahwa esok akan diisi oleh seorang praktisi, yaitu Bapak Profesor Dr. Reynald Kasali PhD, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan Humas dalam mengimplementasikannya lebih lanjut. Sedangkan untuk memberikan motivasi dan semangat anggota Baku Humas dalam menciptakan karya-karya media Humas, nanti malam akan diselenggarakan penganugerahan Media Humas tahun 2012. Peserta pertemuan hari ini berjumlah kurang lebih 600 orang, terdiri dari para pimpinan pejabat Humas kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan para kepala dinas Infocom seluruh Indonesia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan sebelum laporan ini kami akhiri, bersama ini kami mohon dengan segala hormat pada Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan, dan yang terhormat Bapak Menteri Kominfo Bapak Tifatul Sembiring selaku pembina Baku Humas pada saatnya nanti berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sangat kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Shah, CMH, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan
Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Selamat datang di Makassar, Bapak Menteri. Yang sama saya hormati Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Umum Bakohumas, para yang mewakili Muspida Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat pemerintah, TNI dan kepolisian tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Yang sama saya hormati para peserta pertemuan Bakohumas Indonesia, Bapak Ibu dan hadirin yang sama saya muliakan. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masyidah, ya rabbana lakal hamd kama yang bagili jalali wa ajimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sebagai orang yang beriman, sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hinaya, maghfirah dan syafaatnya. Hari ini kita sama-sama dipertemukan di Makassar dalam rangka menghadiri acara pertemuan Bakohumas seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan selamat datang di Sulawesi Selatan kepada Bapak Menteri, seluruh Pak Dirjen, seluruh Ketua, maupun kepada semua peserta. Saya tidak biasa baca konsep Pak Menteri, jadi kepada seluruh pejabat humas dan keluarga besar Bakohumas pemerintah se-Indonesia, selamat datang di tanah air kita sama-sama di Makassar ini. Makassar ini bukan cuma miliknya orang Bugis, Makassar milik seluruh Indonesia. Jadi Bapak datang adalah kembali ke kampung halaman. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat berarti bagi saya Pak Menteri dan masyarakat Sulawesi Selatan, karena pertemuan ini paling tidak akan memberi spirit pada kita, memberi tekad pada kita bahwa kita punya negara besar. Seluruh Indonesia ini hanya ada kalau kita sama-sama membangunnya, dan satu jengkal tanah pun di seluruh Indonesia kita bertanggung jawabkan bersama, tidak sendiri-sendiri. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah satu kesatuan. Saya menganggap bahwa pertemuan yang sangat strategis dari Bakohumas ini sangat penting Pak Dirjen, karena pemerintah hanya bisa baik kalau juga pencitraannya mampu dilakukan dengan baik. Maaf Pak Menteri, saya lapor, saya bekas Kepala Biro Humas Provinsi zaman Orde Baru dan zaman reformasi yang susah sekali. Oleh karena itu memang dalam sebuah daerah dan negara melalui frame akademik pemerintahan ada tiga hal yang menentukan. Yang pertama, hadirlah pemerintahan yang baik, berpihak pada rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri. Yang kedua, ruang bagi bisnismen terbuka agar negara dan daerah itu bisa berakselerasi membangun added value. Yang ketiga adalah don't ever against the law, aturan menjadi bagian yang sangat penting. Tidak ada negara yang bisa baik, daerah bisa baik. Tetapi apakah seperti itu? Mohon maaf, kalau Bapak datang di Makassar, yang ada di frame berpikir kita, di opini berpikir kita, Makassar rusuh, demonstrasi dan sebagainya, ada kekerasan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu sebentar, itu tidak serdari seperti itu. Orang Bugis Makassar orang yang cepat bereaksi, tetapi tidaklah seburuk seperti itu. Tapi kalau ini terus digelindingkan, maka pasti saja membangun image yang salah. Saya kira pertemuan ini penting sekali Pak Menteri. Kalau kita, karena tidak ada negara dan daerah yang bisa maju tanpa pemerintahan yang baik dan kuat. Only strong and good governance can do prosperity. Tidak ada. Tetapi kalau terus pemerintahannya dilemahkan, apalagi dengan sebuah exercise dengan manajemen bentukan untuk memang mendegradasi, mendownswing, maka pasti saja seperti itu. Maaf, sebenarnya kadang-kadang saya nyari mana itu humas kita seperti itu, sehingga
Saya berharap di Makassar ini ada sebuah energi untuk membangun sebuah kekuatan kehumasan pemerintah. Negara ini terlalu baik, terlalu kaya. Tidak semua orang yang korupsi. Saya jamin diri saya, Pak Menteri, tidak korupsi. Saya jamin. Ya. Dan kalau korupsi masukkan penjara, selesai. Saya mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wakil gubernur. Saya ingin katakan tidak semua, masih lebih banyak di Republik ini yang baik. Tapi kalau seluruh pencitraan pemerintah hanya korup, hanya meladeni dirinya sendiri, hanya happy dengan jabatan, maka seperti itulah penerimaan dan respon masyarakat. Kerja humas seperti itu. Bahkan humas tidak bisa lagi seperti zamannya saya, Pak Menteri. We cannot solve problem with the same level of thinking. We have to more. Orang tidak bisa lagi dengan edaran, orang dengan SMS, orang dengan BlackBerry, orang dengan Twitter, orang dengan Facebook. Kalau orang humas dengan agenda intelektual yang kemarin sudah lewat, tidak kekejar. Termasuk televisi kita, saya sangat mendukung kalau TVRI dibawa Pak Menteri atau TV apalah, karena nggak mungkin kita kejar hanya dengan bicara. Nah seperti itu. Oleh karena itu banyak usul-usul sebenarnya yang harus keluar dari teman-teman di seluruh Indonesia. Negeri ini negeri baik, dia butuhkan sebuah pencitraan yang baik. Kita harus kompak. Terlalu naif kalau kita mengharapkan perbaikan Republik hanya dari satu sisi, memainkan opini publik dengan kepentingan politik. Bersoal ini negara, Pak. Bersoal. Kalau media dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang memiliki interest politik bukan untuk kepentingan negara, bersoal ini negara. Saya kira itulah sambutan saya menaruh harapan banyak, Pak Menteri. Ya, dan tentu saja saran saya agenda manajemen harus bisa lahir dari forum ini. Agenda behavior dari para humas juga harus hadir. Seperti apa perilaku humas yang sesuai dengan kondisi. Kami sangat berharap training Bapak Menteri, Bapak Dirjen menjadi bagian yang sangat penting. Selamat melakukan rakor kehumasan. Selamat datang di Makassar, jangan lupa makan soto. Biar tukang soto dapat bagian juga di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kami punya pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, 8,64%. Seperti itu. Semoga menjadi ibadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi acara pertemuan tahunan Baku Humas yang ditandai dengan pembukuan gong. Kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sibiring dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan beserta Muspida Sulawesi Selatan, ada perwakilan dari Pak Kapolda, perwakilan Pak Panglima dari Armada Angkatan Laut, dan seluruh yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Ketua Perhumas, Ibu Prita, dan seluruh hadirin hadirat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Pak Freddy Tulung dan seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kalau bukan setetes tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Satu lagi, tambah lagi ya. Kalau lebah ada di taman, tanda tak jauh mereka bersarang. Kalau sudah saling pengertian, dunia damai, tak ada perang. Cukup ya, nanti dilanjutkan lagi. Salah paham atau tidak pengertian ini adalah sumber daripada konflik dan pertentangan. Saya mungkin akan coba menceritakan satu kisah yang konon terjadi di Libya ketika Muammar Gaddafi masih jadi pemimpin Libya waktu itu. Saya coba memahami kenapa begitu benci rakyat Libya kepada Muammar Gaddafi. Ini salah satu kisahnya. Setelah di akhir-akhir masa jabatannya, Gaddafi mulai mendekati ulama-ulama. Pada suatu ketika diundanglah para ulama itu untuk berdiskusi tentang satu masalah, karena Gaddafi berbeda pendapat dengan mereka. Setelah berdialog sampai malam hari, kurang lebih jam 9, jam 10 begitu, Gaddafi melihat para ulama ini sudah mulai capek dan mengantuk. Dia panggil ajudannya, dia bisikkan, "Rayyahuhum," dalam bahasa Arab tentunya, istirahatkan mereka. Maka dengan sigap ajudannya tadi menghentikan acara dan mengistirahatkan para ulama yang diundang tadi dan diberikan penginapan dan sebagainya. Di pagi hari, Gaddafi ingin melanjutkan lagi diskusi dengan para ulama tersebut. Maka dia panggil lagi ajudannya, coba panggil lagi mereka. Saya belum puas berdialog semalam. Dengan kaget sang ajudan berkata, "Rayihnahum," katanya. Kan Bapak sudah perintahkan istirahatkan mereka, kami istirahatkan semuanya. Jadi rupanya dihabisi sama ajudannya. Ini itu salah pengertian. Itu sepenggal kisah. Ada lagi dalam suatu rumah tangga, suami dan istri. Istrinya sangat setia dan ingin melayani suaminya, dan ketika dia sibuk menyiapkan makanan kesukaan suaminya, dia telepon sang suami yang sedang berada di kantor. Tapi pulsanya habis. Maka disuruh anaknya, namanya Anton, "Ton, coba telepon bapakmu. Dia mau disiapkan masakan apa untuk sore hari ini." Setelah dicoba berkali-kali sudah oleh anaknya, ternyata dia katakan tidak ada jawaban dari ayahnya. Ditanya oleh ibunya, "Ton, sudah jadi dihubungi belum ayahnya?" "Sudah." Nggak diangkat-angkat tuh, yang jawab malah cewek katanya. 3 kali yang jawab cewek katanya. Marahlah sang istri tadi. Disiapkannya sapu untuk memukul suaminya itu. Begitu pulang, ributlah, terjadi perang mulut, dipukul pakai sapu. Sampai tetangga dan Pak RT pun datang. Suaminya bingung, kenapa dipukuli? "Ya kamu berselingkuh," katanya. "Ini buktinya, anak kamu sendiri yang telepon, malah perempuan mengangkat." Anaknya dengan terbata-bata menjelaskan, "Betul kan Anton?" "Betul," katanya. "Apa kata perempuan itu?" kata ibunya. "Maaf, telepon yang Anda hubungi berada di luar servis area atau sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa kali." Ini contoh salah paham lagi. Ternyata yang jawab Veronica. Jadi kesalahpahaman ini sering terjadi.
Konflik juga disebabkan karena salah paham tersebut. Oleh sebab itu, saya tadi baru tahu kalau Pak Gubernur ini dulu adalah mantan Kepala Biro Humas. Kebetulan saya juga dulu mantan Ketua Departemen Humas, Pak. Jadi hati-hati sama Kepala Biro Humas ini sekarang ya. Jangan calon gubernur berikutnya ini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa keberhasilan di negeri kita ini, termasuk Sulawesi Selatan, saya rasa dalam beberapa tahun terakhir ini luar biasa. Tapi karena tidak pandai kita mengkomunikasikannya kepada masyarakat, seolah-olah buruk semuanya. Saya akan sampaikan beberapa catatan capaian tahun 2011 umpamanya. Indonesia menjadi peringkat ke-16 dunia dengan PDB sebesar 820 miliar US dollar. Kita sekarang menjadi anggota G20. Indonesia mendapatkan 2 rating atau ranking di dunia internasional. Indonesia juga mendapatkan angka inflasi yang paling rendah, 3,79% pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi kita termasuk 5 besar dunia, yaitu 6,5%. Dan ini hanya ada 5 negara yang mencapai angka di atas 5%. Jadi terima kasih juga kepada Sulawesi Selatan yang bisa mencapai di atas angka 8%. Ini salah satu kontribusi yang saya pikir luar biasa bagi suatu daerah. Indonesia juga dalam exchange, nilai tukar rupiah relatif stabil di angka Rp9.000 pada tahun 2011. Cadangan devisa kita sempat mencapai angka 121 triliun. Mohon maaf, 121 miliar US dollar. Dan suku bunga bank sentral kita atau BI kita berkisar seputar 5%. Artinya ini baik begitu. Tapi kenapa kalau kita hidupkan televisi di pagi hari, maka channel 1 mahasiswa lagi bakar ban, channel 2 lagi bakar ban juga, channel 3 di Makassar ada yang mecahin kaca itu, channel 4 ada kerusuhan, konflik. Begitulah. Jadi sekarang memang, mohon maaf, ada juga satu sikap daripada media yang kerap memberitakan hal-hal yang sensasional saja, kurang mempertimbangkan apakah yang berakibat efek kepada psikologi daripada masyarakat Indonesia sendiri. Seolah Indonesia ini madesu saja, masa depan suram. Padahal banyak anak-anak kita menjadi pemenang dalam lomba Olimpiade Sains misalnya. Banyak anak-anak muda kita yang punya talent, punya talenta, ribuan mereka menciptakan kreasi hal-hal yang positif. Banyak para buruh kita, para guru kita yang bekerja dengan baik, bahkan dengan pengabdiannya datang ke daerah-daerah terpencil, pegunungan, kepulauan, dan lain-lain. Jadi semuanya ini juga sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan kemampuan kita untuk mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat. Termasuk juga kalau kita lihat contoh Amerika Serikat ini, komunikasinya luar biasa. Dia kalah Pak dalam perang Vietnam itu, tapi yang namanya Rambo itu tak pernah kalah ya. Ada film yang menyertainya, dia terusir dari Vietnam, tapi yang namanya Rambo itu selalu menang. Di Irak pun relatif Amerika Serikat mengalami kehancuran sebetulnya. Kita lihat krisis yang terjadi sekarang di Amerika, salah satu sebabnya adalah karena nafsunya Presiden George Bush untuk melakukan suatu serangan besar-besaran ke Irak. Kita ketahui bahwa kegiatan atau program yang paling besar menguras
potensi ekonomi, potensi sumber daya negara, dan potensi psikologi daripada masyarakat itu adalah perang. Makanya berkali-kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa perang itu adalah langkah terakhir. Jangan mudah mencetuskan perang. Kalau kita berperang, biayanya sangat besar dan itu bisa menguras APBN dalam jangka waktu sekejap. Menang pun belum tentu. Kalau kalah pun menanggung suatu anggaran yang sangat besar. Jadi itu langkah terakhir. Demikian juga kalau kita lihat, kebetulan Pak Gubernur kita lagi sibuk ini dalam rangka, karena ada pilkada ya, pilgub. Nah ini kita lihat, kita juga sedang melihat suatu rangkaian campaign yang dilakukan oleh Obama dan Romney. Obama atau presiden-presiden Amerika sebelumnya, termasuk juga negara-negara besar lainnya, itu punya Director of Communication. Sebelum dia berpidato, sebelum dia mengeluarkan statement, maka dia akan mendapatkan arahan dari Director of Communication. Begitu pentingnya bagi mereka public relations tersebut, hubungan-hubungan publik. Satu statement, saya juga baru membaca satu artikel, kenapa Clinton itu sampai menangis di hadapan publik ketika dia memiliki kasus dengan seorang wanita, Lewinsky misalnya. Ternyata untuk melatih Clinton menangis itu 2 pekan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan cara itulah, kata ahli PR-nya ini, publik Amerika akan memaafkan Clinton. Dan memang sampai sekarang tidak ada proses hukum terhadap Clinton terkait dengan kasusnya dengan sang Monica tersebut ya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apakah ya, kalau kita lihat tema ini tadi, apa hubungannya dengan kinerja dari suatu departemen, kementerian, ataupun dengan Pemda dengan kehumasan ini? Ada nggak? Ya ada. Lantas kalau ada, seberapa penting dia? Lantas kalau ada, sudah adakah keseriusan? Sebetulnya saya ingin bicara ini bukan di depan para Biro Humas atau bidang kehumasan, bukan dengan. Saya ingin bicara dengan pimpinan Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang pimpinannya yang hadir hanya Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Karena pimpinan ini yang perlu dirubah mindsetnya mengenai public relations. Saya umpamanya, kita lihat saja di kementerian lain, bahwa humas itu diletakkan di eselon 2. Sama, saya juga eselon 2. Tapi kalau ada rapat pimpinan, maka humas harus hadir. Mengapa? Karena humas harus mengetahui betul apa background, apa latar belakang, bagaimana proses suatu keputusan, sehingga dia bisa menjelaskannya kepada publik secara tuntas. Kalau dia tidak memahaminya, bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Itu yang perlu kita sadari. Yang kedua adalah bahwa pasca reformasi ini, beberapa undang-undang sudah ditelurkan dan kita sepakat membentuk suatu pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, good corporate governance, suatu tata pemerintahan, pengelolaan pemerintahan yang baik yang kita sebut dengan 3 pilarnya, yaitu transparansi, keterbukaan, partisipasi daripada masyarakat, dan yang ketiga adalah accountability public. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kalau kita Bapak Ibu sekalian mengamati apa yang terjadi dalam pilkada DKI umpamanya yang dekat dengan kita, saya melihat di sini bukan karena faktor Pak Jokowi semata-mata, tapi tim PR-nya memang jempolan juga, dan menggunakan dengan berbagai media berkomunikasi dengan publik, datang mengunjungi sesuatu yang eye-catching,
bisa ditangkap mesejnya oleh masyarakat. Nggak bisa di belakang meja saja ya Pak Bob ya, untuk campaign masa sekarang ini. Oleh sebab itu, apalagi sudah dilahirkan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008, maka seluruh lembaga, institusi, badan publik yang menerima gaji atau terkait dengan APBN atau APBD, maka dia wajib memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan publik. Ini partisipasi publik. Ini jangan salah dipahami, perwakilan dari Pak Panglima dan Kapolda, kecuali rahasia negara. Ada perkecualiannya, itu nanti bisa dibaca. Termasuk juga orang punya rahasia juga, seperti wasiat misalnya, itu nggak boleh dibuka. Ada rahasia-rahasia pribadi. Anda bekerja misalnya di Pemda, memegang data penduduk lengkap dengan alamatnya, itu tidak boleh dijual. Itu rahasia negara. Contohnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pada sisi lain kita hidup di suatu lingkungan media yang memang berpihak, punya kepentingan politik. Sehingga karena ini sebagai media saya lihat, barangkali kita semua merasakannya. Ada kepentingan, ada muatan-muatan politik di sana. Ada degradasi tadi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, kata Pak Gubernur. Kita rasakan. Jadi kita pun harus pandai-pandai. Bukannya semata-mata melawan opini tersebut, tapi kita harus memberikan suatu perbandingan, hal-hal yang positif terhadap capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh pemerintah. Apalagi kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, sebagian media kadang ya kebebasan pers oke, tapi juga harus ada platform. Di Amerika itu orang bebas berkomunikasi, tapi ada platform, ada batas, ada aturan-aturan bersama yang kita sepakati. Misalnya tentang 4 hal itu tadi: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Ini platform. Salah seorang gubernur pernah curhat kepada saya, mengatakan di daerah mereka itu terjadi suatu kerusuhan. Kemudian sang gubernur langsung mengontak semua muspida, termasuk kepolisian, termasuk teman-teman dari Angkatan Laut, dari Angkatan Darat, untuk mencoba bersama mengatasi ini. Maka dibuatlah barikade, karena sudah ada mobilisasi melalui laut dan darat. Dijagalah sehingga pasukan-pasukan mobilisasi itu tidak bisa masuk ke daerah tersebut. Sudah damai antara kedua belah pihak, sudah terjadi sumpah darah bahkan, supaya tidak konflik kembali. Tapi kata sang gubernur kepada saya, setelah 4 hari berdamai, ada stasiun televisi swasta nasional menyiarkan kembali situasi bentrok, saat bentrok hari H itu, sehingga memprovokasi dan membakar emosi masyarakat. Oleh sebab itu mestinya media yang seperti ini harus berpihak kepada suatu kedamaian. NKRI membantu kontribusi dalam solusi permasalahan tersebut, bukan malah memperuncing. Dalam situasi yang demikian, maka kita harus pandai-pandai mengkomunikasikan hasil-hasil pekerjaan pemerintah ini kepada masyarakat, dan tidak bisa oleh Kominfo saja. Kementerian Kominfo itu sebagian yang programmable, yang katakanlah kalau kita diberikan satu konten, ada acara-acara internasional, event-event internasional di negeri kita ini, seperti ASEAN Summit, seperti nanti ada APEC tahun 2013, kami bisa lakukan itu. Kami berikan slot di televisi, tapi konten itu harus dari kementerian masing-masing. Kepolisian misalnya harus berbicara langsung dengan masyarakat. Banyak media, ada TVRI di sini, ada TV swasta. Oh, itu pakai biaya Pak Menteri. Oh iya, komunikasi itu butuh biaya. Apalagi sekarang suasananya tidak seperti zaman dulu, tidak konservatif lagi. Ada sosial media. Anda coba perhatikan perubahan yang terjadi di Timur Tengah
itu tidak dilakukan satu kudeta militer lagi, tidak diserang oleh suatu angkatan bersenjata yang besar, tapi adalah serangannya melalui sosial media. Mesir sudah berubah, Tunisia berubah, bahkan Libya, sekarang Suriah sebentar lagi, Yaman. Jadi kita harus aware juga terhadap apa yang disebut dengan Facebook, Twitter, blog dan sebagainya. Kita baca itu. Bahkan ada akun anonim yang secara katakan dari termanage ya, berusaha menyerang perwakilan masing-masing pemerintah. Orang ini diserang, ini lagi diserang. Itu terjadi, dan saya dalam pertemuan di ITU, sidang ITU, sosial media ini termasuk bahasan yang penting. Dan saya dapat bocoran juga bahwa negara-negara besar meng-hire beberapa orang di seluruh dunia ini untuk mengendalikan sosial media tersebut. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah merupakan ketua OGI, Open Government Initiative, pada tahun 2013. Oleh sebab itu saya ingin membacakan kutipan dari pidato Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan Open Government ini dan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu. Presiden menyatakan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka publik memiliki hak untuk mengetahuinya. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam negara demokrasi. Open government mengaktualisasikan secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Open government pada dasarnya adalah pemerintahan yang terbuka, transparan, mengundang elemen masyarakat berpartisipasi, dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan pelbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. Ini saya kutipkan secara utuh ungkapan atau pernyataan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan open government tersebut. Lantas kita lihat sejauh mana kesadaran daripada pimpinan ini bahwa humas itu penting, bahwa humas itu bukan protokol yang menjemput dia kala turun dari pesawat, membawakan tas dia, mengurus administrasi paspor untuk keluar negeri, visa itu, bukan itu. Humas itu harus dipahami sebagai suatu badan yang sangat penting di masa sekarang. Apalagi pemerintahan terbuka seperti ini. Orang kadang-kadang PR pun itu masih salah menyebutnya public relation. Itu ada S-nya, Bapak Ibu sekalian. Public relations, hubungan publik. Jadi harus disiapkan. Awareness ini yang kurang. Sehingga kalau kita lihat dari percentage misalnya, alhamdulillah kalau di tingkat kementerian dan lembaga di pusat itu sudah 97,1% terbentuknya PPID yang bertugas untuk menyediakan informasi-informasi standar. Tapi kalau kita lihat misalnya, alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini sudah terbentuk KIP daerahnya, tapi hanya 18 provinsi yang baru membentuk Komisi Informasi Pusat Daerahnya. Baru 18 dari 33 provinsi. Kalau kita lihat dari kabupaten seluruh Indonesia, baru 16% yang membentuk semacam PPID-nya. Kalau kita lihat lagi di kota, baru 22%. Sehingga kesalahpahaman itu yang saya katakan di awal, ini sering terjadi, sering salah paham. Masa kalau ada sengketa tanah misalnya di Sumatera Utara, orang demo di depan istana. Kalau ada masalah yang terkait sesuatu konflik di mana, itu orang demo di depan istana. Apakah seluruh persoalan ini adalah persoalan istana? Memang presiden itu penanggung jawab umum dari republik ini, kepala negara. Tapi kan sebetulnya untuk tugas-tugas, kewajiban-kewajiban itu sudah dibagi habis
sampai RT, sampai RW, sampai lurah, sampai camat, sampai wali kota, sampai gubernur punya tugas semuanya. Jadi jangan tunggu dulu sampai ke istana. Sebetulnya bisa, karena Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, memang juga tidak kurang-kurang ya. Kita 17.508 pulau. Dari barat ke timur, kalau kita ukur diameter Indonesia ini lebih 5.400 km. Dan kalau kita terbang dengan pesawat Boeing dari Sabang ke Merauke, itu sama dengan 9 jam penerbangan, sama dengan Jakarta ke Jeddah. Kalau kita terbang ke Beijing atau ke Tokyo hanya 7 jam. Ini Sabang ke Merauke 9 jam. Itu luas negeri kita, yang harus kita cover, yang harus kita komunikasikan, yang harus tersambung, bukan hanya secara infrastruktur, jalan, jembatan, transportasi, sarana informasi dan komunikasi, tapi bagaimana menyambungkan secara hati, sehingga kita bisa berdialog, bisa diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dari angka-angka itu tadi, maka kami masih melihat bahwa kurangnya perhatian daripada pimpinan. Mungkin juga awareness, kesadaran, mungkin juga mindsetnya bahwa PR itu belum penting bagi mereka. Padahal ini adalah sebetulnya sebagai front end processor bagi mereka, bagi kepala daerah. Ini adalah supaya semua intrap itu tidak masuk kepada sang kepala daerah, kepada pimpinan badan publik. Harus kita sadari. Grenfell Togot dalam bukunya Public Communication itu mengatakan ada 3 hal yang harus dimiliki seorang pimpinan itu. Pertama adalah dia harus visioner. Dia menguasai permasalahan. Visioner adalah dia mengerti what dan how. What, apa yang akan dicapai. How adalah bagaimana cara mencapainya. Langkah-langkah apa, step apa yang dilakukan. Itu dia visioner. Dia memahami persoalan skop lingkungan kerjanya. Yang kedua, dia punya kompetensi, skill. Anda tidak bisa dipaksakan menjadi pimpinan, menjadi suatu kepala daerah, kalau Anda tidak punya kompetensi minimal untuk menduduki posisi itu. Yang ketiga, kata si Grenfell ini adalah masalah kemampuan komunikasi. Menyadari bahwa public relations, berkomunikasi dengan publik sebagai pejabat publik, ini adalah suatu kewajiban yang harus Anda lakukan. Jadi tidak bisa kita itu melepaskan hal ini, bersembunyi dari wartawan. Harus bergaul gitu. Harus ada goodwill daripada pimpinan-pimpinan tersebut. Harus disediakan sarana infrastrukturnya, dididik SDM-nya, kemudian program-programnya dijadwalkan, standar operating prosedurnya seperti apa. Sebab undang-undang keterbukaan informasi publik ini dia akan menuntut informasi standar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah sistem informasi ini. Jadi ketika orang minta, Anda siapkan di website, bikin website masing-masing. Begitu ada yang minta lagi, sediakan lagi. Lama-lama website Anda itu akan penuh dengan informasi standar. Begitu ada yang minta informasi lagi, kalau Anda tidak penuhi, kan dia tuntut melalui KIP. Nah, ini sudah tersedia standar, silakan Anda baca. Anda tinggal meng-SMS, buka website ini pada halaman ini dan ini, selesai. Gampang pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam mengelola kehumasan, nah ini untuk teknis ini juga butuh atau government public relations GPR ini butuh juga satu keseriusan. Ini tugas kita semua secara teknis. Jadi image positif. Jadi memang image tadi, pencitraan positif atau negatif dari publik. Jadi kalau kita lihat ini adalah badan publik, ini adalah publik, maka PR itu berada antara badan publik dengan publik tersebut. Negatif image yang diperoleh oleh badan publik itu adalah karena kerja PR yang negatif.
positif publik, positif image yang diperoleh oleh badan publik itu karena kerja PR yang positif. Itu harus dipahami. Jadi dia bermain mengendalikan itu. Yang kita bangun itu 3, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah pengertian masyarakat, pengertian. Orang Malaysia lebih konsisten ya. Kalau kita kan arti. Kalau Malaysia nulis arti itu erti. Jadi begitu masuk pengertian, kita A berubah jadi E, pengertian. Orang Malaysia langsung pengertian. Pengertian. Oh, saya mengerti. Yang kedua adalah penerimaan. Itu lebih baik. Orang menerima, ya. Orang mulai berempati. Yang ketiga adalah dukungan. Ini saya sebut dengan simpati. 3 ini saja Anda bisa bangun, banyak persoalan bisa diselesaikan. Jadi kita harus berbicara, talk with them, bicara dengan mereka. Orang yang salah paham, organisasi massa, harus ada yang bicara. Kita ini mohon maaf ya, dikenal sebagai bangsa yang ramah. Tapi kalau kita lihat di televisi, orang bicara, termasuk para elit, termasuk para politisi, menurut saya kasar. Tidak memiliki suatu keindahan bahasa. Saya terus terang ini kadang-kadang kalau ada yang mengantuk ini, kalau ada yang mengantuk saya kasih pantun saja. Samsul Arifin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Biasanya mengantuk, bangun dan tidak tersinggung, ikut tertawa juga. Padahal kita lagi menegur dia sedang mengantuk. Ada cara-cara. Ini pantun ini mohon maaf, ini sastra asli Melayu. Kenapa kita gunakan? Kepada siapa kita berguru? Kepada siapa kita belajar dalam berbicara ini? Kepada misalnya Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Dari situlah asal bahasa Indonesia ini. Raja Ali Haji pernah menulis 12 gurindam. Tidak ada gurindam ke-13. Dia pernah mengatakan, siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang jadi pengikut. Enak kita mendengarnya itu. Jadi para humas ini harus juga mempersiapkan kalimat-kalimat itu, menyusun naskah pidato yang enak didengar. Silakan dibicarakan dengan pimpinan. Ya, jadi kalau atau paling tidak ditentir lah. Sebelum dia bicara ke publik, Pak, persoalannya gini-gini, Bapak ambil quote-nya seperti ini. Harus ada punch-nya. Apa itu punch? Tonjokan awalnya dalam pidato itu. Harus ada kutipannya, harus ada, katakanlah kalau bukan pantun tapi peribahasa atau ilustrasi yang membuat orang lekat memandang pimpinan kita itu. Itu harus disampaikan. Saya heran ya, dulu ada pimpinan negara ini yang berbicara kurang bagus di media. Yang satu bilang, pemerintahan Anda ini seperti orang lari poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah, nggak jelas arahnya. Dibalas lagi, kamu dulu waktu jadi pimpinan katanya seperti undur-undur. Ini kan bahasa yang tidak santun. Dan kalau bahasa antar elit politik, elit negara ini, pimpinan ini tidak baik di atas, mohon maaf Pak, di bawah bisa berdarah-darah itu karena ditafsirkan lain. Ini masalah komunikasi saja. Kita lihat dulu antara Presiden Soekarno dengan Agus Salim, tajam perbedaan pendapat dengan Muhammad Hatta, tapi bahasanya santun. Antara Hamka yang Muhammadiyah dengan Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, mereka debat di media tapi santun, tidak menyebabkan perkelahian di bawah, permusuhan, kesumat. Nah, ini kalau kita lihat akhirnya antar kampung. Saya heran, kalau antar kampung sebelahan konflik, main bakar-bakaran. Loh, mereka jangan-jangan besanan itu, jangan-jangan satu menantunya, satu mertuanya.
Tapi karena kesadaran ini dibakar, diprovokasi setiap hari melalui media-media yang saya katakan tadi kurang memahami platform itu tadi, nah itulah yang terjadi. Rasa kebanggaan sebagai anak muda, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu juga sudah mulai menurun. Kita lihat fenomena SMK misalnya. SMK itu, mohon maaf ya, itu uji emisi nggak lolos Pak. Tapi dia menjadi fenomenal, kenapa? Karena selama ini hal-hal negatif dan kegagalan demi kegagalan selalu dimunculkan di televisi kita. Tapi prestasi-prestasi yang membanggakan itu jarang ditampilkan. Sehingga orang itu begitu muncul SMK, nah ini. Padahal kalau kita lihat memang anak SMA kan itu, ya boleh lah. Bodinya Toyota, belakangnya Fiat, depannya Daihatsu. Masih begitu. Ya Jepang, jangan dilawan lah Jepang. Udah 200 tahun mereka itu bikin mobil. Ya, kita mau coba, boleh bagus. Tapi ini saya ingin menggambarkan betapa karena seringnya kegagalan diekspos, sehingga begitu ada satu hal yang kecil pun dibesar-besarkan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu harus dibangun, dipelihara dan direhabilitasi. Ketika citra itu tercoreng, bangun pengertian, masyarakat mengerti. Kalau Anda bisa membangun sampai penerimaan, itu empati. Empati itu begini, kalau kita berempati kepada seseorang, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang, itu empati. Tapi kalau masyarakat, bagaimana membangun masyarakat merasakan apa yang kita rasakan? Itu hebat. Kalau lebih hebat lagi, Anda bisa membangun support, dukungan, simpati. Jadi dengan penjelasan Bapak Ibu sekalian, masyarakat mendukung penuh hal tersebut. Apalagi sekarang para humas harus juga membuka akun di Facebook atau di Twitter. Kayaknya boleh dikutip sebagai sumber daripada berita, karena itu terbuka, sumber terbuka. Jadi itu juga harus ngerti. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, saya juga aktif di situ. Alhamdulillah followernya sudah 455.000 lebih ya. Jadi sudah lebih banyak daripada Oplah Kompas Bu. Jadi satu statement itu 455.000 orang yang baca. Ini juga efektif untuk menjawab hal-hal yang di media kita katakan kurang pas. Kita jawab, kita klarifikasi ya. Jadi, dan saya pikir kalau di daerah bisa banyak hal digunakan, samping sosial media, kebudayaan, seni setempat, kearifan lokal bisa kita pakai. Jadi saya rasa ini hal-hal yang perlu saya ingatkan dalam kesempatan hari ini, betapa pentingnya kita mengelola humas, betapa pentingnya goodwill para pimpinan, para pelaksana kehumasan di seluruh negeri ini untuk berbicara dengan publik atau dengan masyarakat atau rakyat Indonesia ini. Kalau elang menggoda nasar, si jantan pasti ikut menyerang. Kalau datang ke kota Makassar, ikan bakarnya selalu terkenang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mari Pangestu menjual sirih, cukup segitu dan terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan bahwa pertemuan Baku Humas seluruh Indonesia yang di kota Makassar ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembukaan gong, mohon mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua Umum Baku Humas. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu serta hadirin yang sama kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, untuk itu kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sarifudin Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang beragama Islam, dimohon untuk kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara ini diberkati dan diridai. Dan doa ini saya bacakan secara Islam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat serta anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara pertemuan tahunan Bapak Humas tingkat nasional tahun 2012. Semoga pertemuan ini membawa hasil dan manfaat seperti yang kami harapkan. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai hari yang penuh berkah dan menciptakan pola hidup kebersamaan. Dengan petunjuk-Mu kami semua tetap dalam naungan kasih sayang-Mu ya Allah, karena hanya dengan bantuan-Mu kami dapat memperoleh hasil yang membahagiakan. Ya Allah, berkat kehadiran kami semua ini, dengan bimbingan-Mu, lindungilah kami dari segala hal yang akan membuat kami salah dan keliru. Jauhkanlah kami dari kesulitan dan pertentangan. Hindarkan kami dari malapetaka dan perpecahan. Keluarkan kami dari segala macam krisis yang membuat masyarakat kami sengsara. Kuatkan rasa persatuan dan persaudaraan kami. Tumbuhkan rasa keakraban, senasib sepenanggungan, penuh damai hati kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, maafkanlah segala kehilapan dan kesalahan kami, dan hanya kepada-Mu kami pasrahkan segalanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang sama kami hormati, demikian seluruhkan acara pembukaan pertemuan tahunan Bapak Humas tingkat nasional tahun 2012 pada pagi hari ini. Dan sebelum kita ikuti diskusi panel untuk sesi pertama dan tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk break selama 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Tapi kalau dari segi pengawas sendiri, kalau pers sendiri kan ada kita juga mengatur itu, lihat seperti apa? Ya sebetulnya bukan kita, KPI yang Malaysia. Jadi kalau saya lihat juga Komisi Penyiaran Negara kurang tajam itu. Kadang-kadang juga oleh media tidak terlalu dipedulikan. Sebetulnya kita tidak bisa mekanisme itu juga, dan para ownernya juga, para pemimpin redaksi dia juga menyadari bahwa perdamaian bahwa untuk menggiring opini atau mengambil pelajaran, bukan sekedar mengungkap ya fakta sih fakta, ada yang bisa kita arif, kita gunakan ini pelajaran, ini akibat positif negatifnya. Dan tantangannya itu tidak hanya media elektronik, maksudnya media TV, akademi sosial, kayak kan mereka kesulitan misalnya ada masalah konflik terus diunggah di sana. Ya kalau ada disebut dilaporkan, contohnya sebelum pilkada DKI itu ada di YouTube diunggah itu terkait dengan Cowboy Cina ya, Cowboy Cina di DKI itu 4 jam kita tutup YouTube ya. Kalau itu masih cepat kita bisa tutup. Tapi begitu ada film Innotion itu memang agak lama. Setelah kita tutup dalam waktu 4 jam, ya. Tapi ternyata ada yang mengunggah lagi di luar. Kalau yang Cowboy Cina tadi itu kan dalam negeri, yang berkepentingan juga negara lain tidak ada ya. Tapi kalau Innocent of Muslim ini kan banyak juga negara-negara lain. Jadi di-uploadnya di luar negeri bukan di dalam negeri. Ya. Sehingga ada memang yang mengupload potongan-potongan ya, trailernya itu. Ya. Nah ini kita hapus lagi, dinaikin lagi. Tapi potongan-potongan 3 menit, yang 2 jam durasi itu nggak ada. Secara kompleks Pak ya, secara utuh bagaimana nanti kehumasan ini untuk melihat sebenarnya kita bilang open government itu kelihatannya itu kesadaran kita semua bahwa sekarang ini kita bukan junta militer kan, kecuali kita junta militer semuanya tertutup, informasi di keep semuanya rupa, nggak bisa. Kita ini terbuka, transparansi saya katakan, partisipasi dan accountability publik, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masyarakat menanyakan ini, mengatakan kita harus bantah kalau itu tidak benar. Kalau mereka minta penjelasan, semua yang istilahnya digaji, dibayar oleh APBN itu wajib memberikan penjelasan. Pak, itu menurut undang-undang KIP. Tapi juga ada media Pak yang masih agak kabur tentang masalah informasi yang tidak bisa tertutup. Karena kan sekarang ada yang undang itu Pak ya, mengenai ini bahwa rahasia negara, dan sampai-sampai bahwa ada pejabat Telkom ini informasi tertutup karena adalah rahasia negara. Itu sebenarnya solusinya antara pejabat, media sendiri seperti apa? Ya itu kan ada poin-poinnya apa yang rahasia negara. Yang rahasia negara itu kan nggak banyak, paling 10 poin itu, ya, yang dalam undang-undang KIP itu. Yang lain terbuka. Kalau rahasia negara ya rahasia pribadi juga, Anda tidak berhak untuk mengungkap rahasia pribadi ya. Nah, itu dijamin juga oleh undang-undang. Jadi bukan berarti terbuka. Ini terbuka bukan buka-bukaan loh, itu juga harus disadari. Jadi terbuka itu bukan berarti buka-bukaan semua. Oke ya? Oke Pak. Baik. Saya doa kebun ya. Kalau kita lihat angka-angka
kita buka. Mereka semua lembaga yang mendapatkan anggaran dari APBN atau APBD, maka dia wajib memberikan keterangan sesuai dengan undang-undang. Kecuali ya semua poin yang saya katakan menggunakan rahasia negara, rahasia pribadi. Saya rasa itu dikelola oleh Pemda sendiri. Jadi Kominfo itu salah satu dinas, ya. Dan juga barangkali ada Kominfo, ada humasnya. Saya tidak tahu bagaimana organisasi masing-masing pemerintah daerah. Kominfo, mereka juga menangani banyak hal, ya, 3 hal telekomunikasi di daerah tersebut, kemudian juga menangani broadcasting, ya, penyiaran, dan juga yang ketiga itu soal internet di daerah infrastruktur, SDM maupun prosesnya. Adapun masalah GPR ini, Government Public Relations ini, masing-masing daerah saya masih berbeda. Di rumah sendiri ada kepala dinas Kominfo dan disatukan di situ untuk masanya. Tapi itu bagian dari Pemda, ya. Antara kami dengan Kominfo daerah ini kan sinergi saja sebetulnya, karena sudah ada juga beberapa pemerintah daerah. Tapi kami selalu memberikan suatu pertemuan sinergi antara daerah dengan lain, daerah dengan pusat. Ini sangat penting. Jangan semua masalah di daerah dibawa ke pusat. Ya, masalah itu kan bisa diselesaikan dulu di daerah. Atau kalau sesuatu yang besar, strategis kalau di pusat. Tambah seperti itu. Sehingga negeri yang luas dan lebar ini bisa cukup besar, ya, 244. Ini bisa kita tangani bersama-sama. Ya, di samping peraku, Mas, yang saya katakan tadi, goodwill dari pimpinannya. Jadi misalnya kalau pimpinan lembaga dan kementerian itu adalah menterinya, itu harus sadar bahwa masih penting gitu. Kalau di daerah itu gubernur, kalau di kota, di provinsi, ya. Kalau di kota, wali kota. Oh iya, jadi bukan hanya itu, dia harus membangun infrastruktur kehumasan. Sarananya harus disediakan tuh, internet, sebagainya, liputan media, dia harus berhubungan dengan jambret setempat, harus terbuka gitu. Jangan ditelepon, humasnya nggak bisa ditelepon, kepala daerahnya apalagi susah ditelepon. Itu jauh dari pes, itu tidak penting. Ya, kita terkomunikasikan. Harus ada, kalaupun adanya lagi sibuk lagi apa, kasih tahu, kapan bisa dihubungi. Jadi harus ada itu. Yang kedua, SDM-nya harus dididik. Yang ketiga, ya prosesnya, SOP-nya, standar operatif prosedurnya seperti apa. Begitu ada request informasi masyarakat dari media, itu diberikan. Jadi tidak tertutup gitu. Tertutup kan cenderung korup, cenderungnya. Oke, ya. Itu betul. Ini langsung live ini. Pakai apa internet satelit? Ya, pakai itu. Pakai band kita, pakai internet. 2 mega. Dari sini dikompres lagi. Dikompres lagi. Dikompresnya di sini atau di sana? Di sini sih nggak ada kompres. Oh, di sana ya? Boleh juga nih. Saya dari BNN. Ya, Mas. Vera terkenal. Ibu juga dari Padang. Dari Padang kan ya, dari Penan loh. Oh, dari Penan. Oh, Pak Irman. Pasti nggak bisa cara. Ya, silakan.
Ayo. Ya. Rame-rame, Bang.